Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Sidang membahas kondisi perekonomian di tahun 2023, penanganan COVID-19, ketahanan pangan, dan energi. Muhammad Reza akan melaporkan selengkapnya dari Istana Kepresidenan Jakarta. Reza, apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini? Berbagai hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini, utamanya terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023. Tadi Presiden Jokowi sekali lagi kembali menekankan kepada para Menteri Kabinet Kerja untuk bisa berhati-hati, bisa waspada terkait dengan sejumlah krisis yang akan terjadi seperti krisis ekonomi, kemudian kemungkinan ekspor yang akan menurun, serta krisis pangan. Terkhusus untuk krisis pangan, tadi Presiden Joko Widodo mengatakan agar melakukan kalkulasi secara matang untuk komoditas-komoditas pangan, utamanya beras. Tadi juga sempat disinggung agar meminta Menteri Perdagangan dan juga Menteri terkait lainnya untuk bisa kembali melakukan kalkulasi secara matang terkait dengan jumlah atau stok dari komoditas utamanya beras ini, sehingga ini menyangkut hajat hidup orang banyak agar diminta melakukan perhitungan secara matang. Tadi juga Presiden kembali meminta kepada para kementerian dan juga lembaganya untuk bisa meningkatkan kolaborasi dan juga mengesampingkan ego sektoral, dan juga bisa melakukan kerjasama di lintas kementerian ataupun juga lembaga agar bisa sama-sama melakukan konsolidasi, baik konsolidasi data, konsolidasi kebijakan, maupun juga konsolidasi di level implementasi. Sementara itu juga tadi dijelaskan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diperkirakan akan berada di angka 5,3% year on year, atau ini juga sesuai dengan sejumlah lembaga internasional yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 4,7 atau hingga 5,1% di tahun 2023. Zakia. Ya, Reza, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak stabil, apa langkah yang akan diambil pemerintah terkait hal ini? Ada sejumlah langkah yang akan diambil, tadi dikatakan juga oleh Presiden Joko Widodo, seperti terkait dengan belanja pemerintah, utamanya belanja APBN, belanja APBD, dan juga BUMN, diminta untuk bisa membelanjakan agar bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu juga tadi Presiden meminta agar memperhatikan terkait dengan inflasi, utamanya inflasi yang berada di tingkat di daerah begitu. Dan terkait hal ini kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Saya minta pada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan ini kelihatan sekali, inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4. Ini artinya daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan peningkatan investasi, karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Zakia, selain itu juga Presiden meminta agar di bagian atau terkait dengan peningkatan ekspor, agar pemerintah atau kementerian terkait bisa menyasar sejumlah negara-negara selain Amerika dan Tiongkok, namun menyasar negara yang juga memiliki permintaan yang sama seperti India. Dan diharapkan ini juga bisa membawa Indonesia terlepas dari berbagai ancaman di tengah krisis ekonomi global yang tidak stabil. Demikian, Zakia. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas laporan Anda.